Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak hebat kelas 2? Kembali lagi bertemu dengan Ibu Heken di pembelajaran hari ini. Ya, pembelajaran hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran prima. Sudah pada ingat kan? Sudah pada belajar belum? Pastinya sudah ya, sudah siap ya anak-anak ya. Oke, sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah siap ya anak-anak pembelajaran hari ini? Anakku yang hebat, yuk kita buka buku tematiknya ya anak-anak. Kita baca teks percakapan bersama teman Anda ya. Dengarkan ibu, kita membaca bersama-sama. Balon bertanya kepada si perahu, "Perahu, bagaimana cara kamu berlayar?" Dengan bantuan angin, balon, jawab si perahu. Lalu balon bertanya lagi, "Lah, angin, apa itu angin?" Perahu menjawab, "Angin itu udara yang bergerak. Kalau kamu, mengapa bisa menggelembung?" Lalu balon menjawab, "Karena di dalam perutku itu ada udara perahu. Nah, ketika udara itu ditiupkan, aku akan menggelembung," jawab si balon. Perahu menjawab, "Berarti kita sama-sama. Berarti udara sama-sama berguna bagi kita." Nah, anak-anakku, sekarang jawablah pertanyaan yang sudah ada di buku teks ya. Yaitu yang pertama, apa yang dibicarakan perahu kertas dengan balon? Yang kedua, mengapa balon bisa menggelembung? Yang ketiga, mengapa perahu kertas bisa berlayar jika diapungkan? Yang keempat, sebutkan beberapa benda yang memiliki sifat yang sama seperti balon. Nah, silakan dijawab ya anak-anak. Ya, anak-anakku yang hebat, sekarang kita akan mencoba eksperimen, yaitu mengenai balon dan kantong plastik. Nah, apa aja alat dan bahan yang perlu kita siapkan? Yaitu yang pertama balon, yang kedua kantong plastik bening, nah yang ketiga itu karet. Nah, cara kerjanya bagaimana? Yang pertama, balon ditiup sampai menggelembung. Nah, kemudian setelah menggelembung, ikat balon itu dengan karet. Yang kedua, tiup kantong plastik beningnya sampai mengembang. Nah, selanjutnya ikat mulut kantong plastik dengan karet. Nah, setelah itu yang ketiga, amatilah balon dengan kantong plastik tersebut. Bagaimana bentuk balon dan kantong plastik? Nah, apakah simpulannya? Ya, anak-anakku. Nah, sekarang dengarkan ibu guru akan membacakan teks yang ada di buku teks. Meniup balon. Balon terbuat dari bahan karet karena bersifat lentur dan elastis. Saat kita meniup balon, udara masuk ke dalam balon. Balon yang kita tiup akan menggelembung. Udara akan menekan balon ke segala arah. Udara di dalam balon akan menyesuaikan dengan bentuk balon. Begitu juga dengan kantong plastik. Artinya, bentuk balon mengikuti bentuk wadahnya. Ya, anak-anakku, setelah mendengarkan ibu guru tadi membacakan teks, sekarang jawablah pertanyaan yang ada di buku teks. Yaitu yang pertama, bagaimana bentuk udara ketika ditiupkan ke balon? Yang kedua, bagaimana bentuk udara ketika ditiupkan ke kantong plastik? Nah, yang ketiga, apakah sama bentuk udara ketika ditiupkan ke balon dan ke plastik? Yang keempat, bagaimana menurutmu sifat udara itu? Yang kelima, ceritakan kembali secara lisan isi teks meniup balon. Nah, nanti di video ya anak-anak, bagaimana kalian menceritakan kembali? Ya, anak-anak hebat. Nah, sekarang amatilah gambar yang sudah ada di buku teks. Apa
yang dilakukan Benny dan teman-teman. Pernahkah kamu melakukan permainan tersebut? Nah, lakukan permainan kepala, pundak, lutut, dan kaki. Yuk, coba lakukan dengan menyanyikan bersama teman-temanmu ya. Kita bareng-bareng yuk. Kepala, pundak, lutut, dan kaki, pinggul digoyang, bertepuk tangan. Kepala, pundak, lutut, dan kaki, pinggul digoyang, bertepuk tangan. Ya, anak-anak, sekarang kita membaca bareng-bareng ya. Bermain itu ada aturannya. Setiap aturan permainan harus dipatuhi. Nah, ketika bermain tidak boleh curang. Karena di dalam aturan itu tidak hanya di dalam permainan saja. Nah, Benny berkata di rumahku ada juga beberapa peraturan. Teman-teman mau tahu? Nah, ada beberapa peraturan yang ada di dalam rumah Benny, yaitu yang pertama, bangun pagi pukul 5.00. Yang kedua, setelah bangun, Benny segera merapikan tempat tidur. Yang ketiga, meminta izin bila bepergian. Yang keempat, dalam bermain tidak boleh lupa waktu. Yang kelima, setelah makan, segera membersihkan meja dan mencuci piring. Yang keenam, sore hari membantu pekerjaan orang tua. Nah, yang ketujuh, pukul 7 malam belajar dengan rajin. Yang kedelapan, pukul 9 Benny sudah tidur. Nah, di contoh ya anak-anak semuanya. Nah, setelah kamu membaca bersama keluargamu, nah ada beberapa aturan. Nah, lalu apa saja peraturan yang ada di rumah kalian? Kalian buat ya, dibuat tabel atau di buku teks sudah ada tabel. Nah, selanjutnya kalian isi. Ada beberapa kegiatan. Yang pertama, menonton sampai larut malam. Nah, itu perlu dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Nah, diisi ya teman-teman. Setelah membaca peraturan yang ada di rumah Benny, silahkan anak-anak semuanya berdiskusi dengan ayah dan ibu kalian tentang aturan di rumah kalian. Nah, aturan tersebut kalian tulis ya anak-anak. Ya, tibalah di akhir pembelajaran bersama Bunda Regen hari ini. Mari kita akhiri dengan lafal hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diri kadang buatmu marah, namun segala